أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarram Muhtaram segenap yang kami muliakan, kami hormati para jamaah. Puji syukur kehadirat Allah atas segala rahmat karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan anugerah kehidupan, kekuatan iman Islam, sehat walafiat, sehingga hari ini bersama-sama kembali kita tunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan seluruh aktivitas yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada Rasulullah Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa terus memberikan kekuatan istiqomah kepada kita semua untuk menegakkan sunnah-sunnah baginda Rasul sampai akhir kehidupan kita, dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dalam satu barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu fundamental dalam agama kita yang terpenting adalah bangunan tauhid. Ini adalah ajaran yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin untuk mengenalkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Agama yang kita cintai ini dilandasi dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu hal yang paling mendasar. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah yang dilandasi dengan nilai-nilai tauhid, maka dapat dipastikan ibadah tersebut insya Allah yang dikategorikan oleh Allah mukhlisina lahuddin hunafa. Esensi urgensi daripada tauhid ini sangatlah penting kita sebagai orang-orang yang beriman. Setiap waktu, detik, bahkan Allah senantiasa memperlihatkan tarbiyahnya kepada kita semua untuk dapat meningkatkan nilai-nilai tauhid tersebut. Dialah Allah yang setiap waktu menciptakan seluruh alam semesta dengan keteraturannya, sehingga bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan akliyah, kecerdasan hati dan jiwanya, maka apa yang dilihat, yang dirasa, kemudian dia tunduk sujud kepada Allah, maka ada gemuruh jiwa di dalamnya. Kenapa hati kita ketika membaca ayat-ayat Allah, dilihatkan ayat-ayat Allah, ada ayat-ayat yang tanziliyah, kauniyah, ayat-ayat alam semesta ini, dan ada ayat-ayat Qur'aniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah yang kita baca itu selaras dengan ayat-ayat kauniyah yang kita lihat. Contoh, pergantian siang dan malam, matahari terbit, terbenam, munculnya rembulan, dan berbagai macam ayat-ayat Allah yang kita lihat. Terkadang kita melihatnya hal yang biasa, padahal bagi orang-orang yang ulul albab, mereka yang diberikan kecerdasan akliyah maupun kecerdasan batiniyahnya, melihat itu semua ada keteraturan yang sangat luar biasa, maka nilai-nilai tauhidnya semakin meningkat di hadapan Allah
kita dalam sholat, ayat 7 ayat ini menjadi rukun wajib ada di dalamnya tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Keyakinan kita kepada Allah tentang bagaimana ayat-ayat Allah di alam semesta ini, kita yakin ada yang menciptakan. Dialah Al-Khaliq, pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang selintas pandang itu hanya hal biasa. Matahari terbit biasa-biasa aja. Siang dan malam kita anggap biasa-biasa aja. Padahal ketika kita baca ayat yang 7 berulang-ulang suratul Fatihah, terdapat tauhid rububiyah yang mestinya ada gelora jiwa kita, di mana rasa kita dalam merasakan ayat-ayat Allah yang kita baca. Ini teramat sulit. Kalau tidak ada latihan mengolah jiwa dan rasa dan hati kita, teramat sulit bisa menggetarkan keimanan kita sampai kepada puncaknya tauhid uluhiyah. Ini jamaah rahimahullah. Kalau kita hari ini, mohon maaf, memakan cabai pedas, kira-kira sampai di mana? Pasti sampai hanya di lidah. Sudahkah yang menciptakan cabai itu bisa kita rasakan? Kalau cabai begitu pedas, kemudian kita ekspresikan segala penciptaan Allah, yang menciptakan itu pasti jauh lebih berasa. Ini kita terkadang hal-hal biasa. Pas begitu kita baca dalam suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah Rabb. Mursyid kami Hadratus Syekh Edi Sa'adi Al-Badawi mengajarkan kepada kami tentang tafsir suratul Fatihah. Dulu kami digembleng, dididik oleh beliau sampai seperti hari ini. Belum merasakan nikmatnya membaca suratul Fatihah sebagai inti dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tahun 2006 dulu kami diajar sholat sunnah 2 rakaat pada jamaah. Waktu itu adalah malam 17 Ramadan. Ustaz silakan sholat sunnah 2 rakaat pada jamaah. Rakaat pertamanya baca surah Al-Fatihah 100 kali. Bapak-bapak sudah pernah membaca Al-Fatihah 100? Rakaat kedua 100 Pak. Total jadi 200. Waktu itu di desa Tanjung Burung Pohon, kita sama-sama para dewan asatidz di Majelis Zikir As-Samawat kami dididik. Karena keterbatasan kita belum punya ilmu, kita baca 2 rakaat saat itu jam 1 di malam 17 Ramadan dari ayat 1 sampai 7 kita baca. Mohon maaf, saya dari 1 sampai dengan 30 ingat. Pas begitu Al-Fatihah sampai 30 kesananya, jujur saya yakin dengan bapak-bapak, kira-kira ingat atau tidak? Sampai 100 Pak baca Fatihah. Pasti saya baca-baca nih ya. Setahu saya jam 1 kalau kita dibangunin sahur kurang lebih jam berapa? Setengah 3 atau jam 3 ya. Sahur selesai kita sampai jam 3 lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian mursyid kami menemui kami, gimana Pak Ustaz? Sudah dibaca? Sudah sholat sunnah 2 rakaat, sholat hajat yang isinya ada Al-Fatihah 200? Kita sambil mesem Pak, insya Allah Pak Kiai 200 kita baca. Tapi jujur Pak, perasaan kayaknya belum sampai 200. Kita baca itu. Apa kata beliau? Antum masih berkutat memahami suratul Fatihah, yaitu di tataran lisani, di tataran baca.
belum masuk kepada pemahaman hakikat dari Al-Fatihah. Masya Allah. Mari kita lihat Pak. Bukan 1 sampai 100, 200 yang dibaca, tapi hakikatnya bagaimana satu ayat itu bisa kita wujudkan, ekspresikan 100 bahkan ribuan ungkapan dari pemahaman ayat 1 sampai dalam ayat yang 7. Ini yang sulit. Pas begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau tafsir Departemen Agama artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau tafsirkan. Mari kita lihat. Dengan nama Allah dimulai, diawali harfuz zar, harfu qasam. Bismillahirrahmanirrahim, harfuz zar. Bismillahi, di situ ada ismi, ada ba di dalamnya. Di sebelumnya ada lafaz Allah, ada Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau kenal kepada Allah, maka pahami 2-3 huruf sebelum ismi itu sebut, ya Allah. Kalau kalian ingin kenal kepada Allah di alam semesta ini, dia laisa kamitslihi syai'. Tidak bisa ismul zat karena dia al-khaliq. Kita adalah makhluk. Tapi sifat-sifatnya, karyanya, kinerjanya itu bisa kita rasakan. Sejauh mana kinerjanya, afalnya di alam semesta ini yang teramat sulit kadang-kadang kita mengekspresikan amaliyah qalbiyah di hati kita. Kadang-kadang Allah ingin sentuh itu diperlihatkan, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang cacat, ada orang yang diperlihatkan oleh Allah ingin dibaca, tapi kadang-kadang hati kita sulit. Matahari muncul, rembulan dan sebagainya, ayat-ayat Allah kalau diekspresikan ketakjuban kita kepada Allah, lambat pasti tauhid kita semakin meningkat. Ada huruf ba, ada huruf sin, ada huruf mim di dalamnya, baru bismi. Di situ sebelum kita menyebut Allah, basmalah, ada huruf ba, sin, mim. Beliau sampaikan, ba adalah sebuah ekspresi sifat Allah dari basariyah. Sin adalah sebuah ekspresi sifat Allah samiun. Mim adalah sifat Allah dari al-mutakallim. Kalau ingin kenal kepada Allah, kinerjanya kita ingin ketahui, mari kita pasang perangkat-perangkat dalam hati kita, kehidupan kita yang 3 ini potensinya besar. Allah Maha mendengar. Allah titipkan kita yaitu indra yang namanya pendengaran. Samiun, Allah Maha melihat. Allah berikan kita yang namanya penglihatan. Mim al-mutakallim, Allah Maha berbicara, berfirman. Allah titipkan kita, diciptakan kita untuk banyak berbicara. 3 ini, pendengaran, penglihatan, dan kata-kata kita, kalau tidak terintegrasikan jadi satu, mengenal Allah, tajam matamu melihat ayat-ayat Allah, dengar apa yang diperintahkan oleh Allah, perkataanmu sesuai dengan firman Allah, insya Allah kita akan betul memahami bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang pemilik alam semesta, min anfusihim wa mimma la ya'lamun, termasuk dari kita. Mari kita lihat konsep rububiyah di alam semesta sampai ke dalam diri kita. Pernahkah kita melihat jari jemari kita yang Allah ciptakan? Begitu luar biasa. Kalau kita ini ada satu sakit saja, kira-kira berfungsi atau tidak? Cantangan, maaf. Tahu cantangan Pak? Kira-kira gimana? Begitu luar biasanya Allah ciptakan lentur jari jemari kita. Kalau ada yang sakit, ternyata disinilah makanya manusia jamaah rahimakumullah tidak bisa lepas dari pengawasan Allah, karena seluruh unsur kehidupan kita, jasadiah dan rohaniah kita, ada sifat dan afal Allah. Ya,
Ini refleks yang Allah ciptakan kita. Alif lam lam Allah. Lam jalla. Alif lam Allah. Seluruh kita, telinga kita seperti terbentuknya lamjul jalala Allah, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa disadari ada kinerja Allah di dalam tubuh kita. Apa hubungan dengan tauhid? Kalau semakin kita menguak potensi diri kita terhadap penciptaan Allah, subhanallah, tasbih kita, tahlil kita, takbir kita akan lebih bermakna. Ketika kita bertasbih, subhanallah, subhanallah, mengapa kita memuji Allah, Zat yang Maha Suci, sementara kita belum mencucikan diri kita dari kesyirikan, dari pemahaman-pemahaman sifat-sifat yang lain selain Allah. Walhamdulillah, kita puji Allah, tapi sifat-sifat kita belum terpuji di hadapan Allah. Wala ilaha illallah, kita sebut tahlilnya Zat yang Maha Satu, tidak Tuhan selain Allah. Tapi manakala kita sujud kepada Allah, manakala kita takbir, manakala kita menghadap kepada Allah, ada keyakinan, kekuatan, paham yang lain selain Allah, belum nilai-nilai tauhid kita mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari mana? Berangkat dari salat yang mestinya terus kita upgrade. Dalam kajian fikih kita sering melihat atau mendengar ada rukun qauliyah, ada rukun qauliyah, ada rukun yang namanya qauliyah dan juga fi'liyah. Tiga ini harus terintegrasi, bisa kuantum keimanan kita, hati kita ketika tauhid rububiyah kita semakin meningkat. Qalbiyah, kita mulai dengan takbir, kemudian ada niat dalam hati kita. Ya Allah, aku niatkan salat zuhur 4 rakaat menghadap Engkau. Allahu Akbar. Qalbiyah kita bermain, kita ucapkan. Walaupun ada yang membaca sholli, silakan. Kalau tidak apa-apa. Kemudian diiringi dengan takbiratul ihram sebagai rukun qauliyah ucapan. Jadi satu dengan gerakan, subhanallah, ucapan kita, gerakan kita, dan amaliyah qauliyah kita untuk sampai kepada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, pengakuan kepadanya terhadap Al-Khaliq. Ini belum, baru sekedar awalan, baru kita Allahu Akbar. Apakah hati kita berperan dari awal sampai akhir, Pak? Mohon maaf, kadang-kadang kita ini banyak khawatir. Pas begitu udah sampai sini ruku, teringat kehidupan dunia. Betul Pak? Hati berperannya di awal, mestinya terintegrasi sampai awal sampai akhir. Dia pahami apa yang dia baca, dia pahami apa yang dia gerakkan, apalagi mengerti daripada konsep rububiyah yang dibaca dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Kita sebut Allah Zat yang Maha Suci, Rabbul Alamin, alam semesta, luar biasa. Begitu Allah luar biasa menciptakan alam semesta termasuk diri kita. Adakah rasa kita jauh dari apa yang kita baca? Kalau ayat-ayat Allah yang kita baca, kita lihat, kita rasakan, belum ada getaran-getaran keimanan rasa, saya yakin Pak, dia khawatirkan kita disindir oleh Allah dalam ayatnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dikhawatirkan kita memiliki satu penyakit yang terkadang kita diamkan, Allah biarkan. Apa itu? Penyakit lalai. Penyakit kita di mana lupa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit. Kalau penyakit johir, kita sering banget kita khawatir.
Tapi ketika penyakit batiniah, penyakit qalbiyah kita, subhanallah, kadang-kadang kita lalai. Apa penyakit qalbiyah kita? Hasud, takabur, sombong, dan lain sebagainya. Bahkan kita sering tidak menguraikan ketakjuban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya nilai-nilai tauhid sebagaimana yang dibangun oleh para founding father kita. Di mana dengan kekuatan ilahiyah, kekuatan tauhid uluhiyah dan uluhiyah, kita dihantarkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini dihantarkan ke mereka. Kemudian dibentuklah satu yang namanya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu melambangkan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk kepada nilai-nilai tauhid berdasarkan sifat-sifat ketuhanan yang melahirkan daripada sifat-sifat atau daripada sila-sila yang selanjutnya. Kalau orang sudah kuat tauhidnya, dia bangun jiwa raganya, muncul sifat-sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Muncul sifat-sifat pemersatunya, integritasnya ada, leadershipnya muncul, kerakyatannya muncul, musyawarahnya senantiasa dia kembangkan, sampai terakhir jiwa-jiwa sosialnya senantiasa hidup karena mengakui daripada zat yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teramat singkat kajian kita pada hari ini. Ingin rasanya menyampaikan lebih kepada para bapak. Kami persilakan kalau hal ini ingin dipertanyakan lagi terhadap bagaimana nilai-nilai tauhid kita. Berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita, tauhid rububiyah kita sampai akhir kehidupan kita. Betapa indahnya, betapa husnul khatimahnya seorang hamba yang dibimbing Allah, lisannya, jiwanya, hatinya, dia mendapatkan husnul khatimah radiyatan mardiyah. Indahnya dia berkata, berucap, berkeyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khatimah. Silakan Bapak, kalau ada jamaah yang ingin bertanyakan tentang kajian kita pada hari ini. Baik, Bapak sekalian, silakan bagi yang ingin bertanya tentang tema dan kajian kita pada siang ini, silakan. Jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Cukup. Baik, kalau kita ada, karena keterbatasan waktu dan masih banyak bapak-bapak yang akan kembali untuk istirahat dan sebagainya. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa Allah bimbing, jadikan rahmat dan hidayah untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ya wali ya qudus ya salam ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya hayyu ya qayyum ya rahman wa 'ala istawa istajib doana ya Allah ya rabbi bil mustafa badil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamah. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sekalian, demikian kajian yang singkat pada hari Selasa ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.